Dua-duanya, jadinya ada ibu, ada bapak. Ada ibu, ada bapak. Bunduranto. Sejak tahun berapa itu memakai pemakaiannya? 2018. 2018. Karena kita benar-benar memproduksi ini secara totalitas 2018. Dan itu didaftarkan 2018. Sudah aki ya? Ya, alhamdulillah sudah keluar, sudah di ACC bisa. Dan walaupun banyak yang mengetawakan, maksudnya kopi kok Bunduranto aneh sekali gitu. Kayak makanan Padang. Gitu ya, kayak makanan Padang. Makanan dari kopi. Betul. Tetapi di sini aku yakin ketika niat kita ini adalah untuk orang tua, insya Allah semuanya bisa. Dan saya membuktikan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbakti kepada orang tua, dan terbukti kopi ini laris manis di pasar. Bunduranto ini selain mereknya sudah terdaftar, teman-teman, juga ada sertifikasi halalnya. Berarti pasti halalnya sudah ya, alhamdulillah. Jadi jangan khawatir, ini produk sudah tersertifikasi dengan benar sesuai dengan legalitas usaha yang seharusnya ada di semua wirausaha. Nah, bicara kembali ke tadi, variannya kan banyak Bu ini ya. Nah, ini yang Bunduranto ini memakai berapa varian? Ada sekitar 7 varian. 7 varian, apa saja Bu? Ada kopi tahes, ada kopi jahe, ada kopi ogreng, ada kopi okra, ada kopi pasak bumi, ada kaskara. Ya, kopi Arab kita juga sediakan. Jadi ada kurang lebih 7 yang itu bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau khasiatnya punya masing-masing kopi punya khasiat masing-masing. Nah, di beberapa kawan yang senang kopi atau yang masih mencoba mau menikmati kopi, karena kopi tidak hanya diminum tapi dinikmati. Ada yang bertanya begini, ini kopi rempah rasa kopi atau kopi rasa rempah? Nah, bisa dijawab. Kalau di kita insya Allah kopinya dapat, rempahnya dapat, karena 50-50 kita bikin seimbang. Kenapa? Karena di sini saya ingin menyajikan kopi dengan manfaatnya, bukan kopi beraroma. Kalau kopi beraroma bau rempah, atau rempah bau kopi kan tidak. Ini balance, jadi boleh silakan dicoba dan manfaatnya. Pakai saja nanti kalau minum betul-betulnya hilang. Kalau masuk angin, nyun sewu, setengah jam sudah bisa kentur. Luar biasa. Meringankan ini gebah gitu. Produksinya semua di rumah ya? Ya, sementara ini kita masih industri, jadi masih di rumah, dikerjakan dengan anak-anak pesantren. Alhamdulillah. Ya, jadi tenaganya pun kita bisa membuka lapangan pekerjaan ya bagi anak-anak pesantren, sehingga mereka juga bisa mulai memilihnya kopi, kemudian mengolahnya, kemudian packing, gitu kan, dengan diajari oleh ownernya langsung. Nah, sehingga kalau sudah punya karyawan sehingga owner ini hanya edukasinya kemudian disalurkan ke lain tempat, sehingga banyak orang menjadi lebih bisa dan mengetahui tentang kopi, karena banyak sekali kopi itu sehingga edukasinya kadang-kala kurang sekali gitu kan. Nah, sehingga dengan personal branding yang melekat di Bu Heni, terutama sebagai trainer juga, nah itu menjadikan bagian untuk edukasi yang sangat bagus tentang kopi. Karena kopi itu tidak hanya ditambahkan gulanya saja atau mau nggak mau pakai gula, tapi juga ada khasiat-khasiatnya ternyata. Jadi ada ya untuk masuk angin, angin, ada kolesterol, darah tinggi. Jadi kaskara itu darah tinggi cepat banget turunnya. Sudah banyak yang membuktikan. Luar biasa. Nah, kalau di kafenya Mas Han ini, dari produknya Bu Heni salah satu atau salah 4-nya ada di sana? Kebetulan kita juga bekerja sama sih. Kita juga menyediakan varian dari gitu ya. Yang paling banyak disukai di mana di kafenya? Yang mana? Yang bestsellernya masih kopi blend dan kopi pasang. Kopi blend, luar biasa. Untuk vitalitas. Nah, berarti kafenya mungkin banyak raminya malam hari ya. Malam hari kebanyakan yang pasak buminya. Itu penting itu. Nah, tuh, jadi
selesai ngopi sudah langsung ini ya. Nongkrongnya cuma siang sore gitu aja. Oke. Kalau malam minum kopi pasang bumi biasanya langsung pulang orangnya. Jadi nggak perlu ada wifi lagi gitu untuk ngobrol langsung begitu minum langsung pulang gitu. Oke, kawan-kawan, menarik sekali. Jadi bisnis itu selalu bisa dikorelasikan ya antara kita, kebiasaan kita, kemudian bagaimana lingkungan kita akan menerimanya, apakah dengan tekniknya ataukah dengan khasiatnya. Kita kembali lagi dengan menyimak lebih detail lagi Junjung UMKM MTV. Kembali lagi di program Junjung UMKM MTV From Zero to Hero. Nah, kita akan ulas nih satu-satu Bu Eni. Ada tahes, ada pasak bumi. Yang mana ini? Yang paling laris yang mana? Yang paling laris sih tahes, gereng, pasak bumi. Nah, bisa dijelaskan nih komposisinya apa saja ini? Kalau untuk pasak bumi ini lebih ke, jadi ada habatus sauda, terus ada juga kayu manis untuk yang diabetes, jadi supaya tidak takut untuk minumnya. Tapi non gula semuanya ini. Terus pasak bumi memang untuk khasiat yang semua orang udah pada tahu sih kalau pasak bumi. Jadi kalau mereka pengen manis tambah gula sendiri ya? Iya. Jadi ini non gula, kecuali tahes. Kalau tahes memang. Kalau tahes gimana? Lihat. Kalau ada tahes. Nah, ini di kemasannya juga sudah tertulis kawan, ada pemenang Festival Kopi 2018. Kalau tahes gimana? Kalau untuk tahes ini kita campur dengan gula aren, gula aren dengan gula kristal. Kenapa? Karena di sini kita lebih mencoba untuk memperkenalkan minuman rempah supaya tidak takut. Itu mencoba yang tahes dulu yang paling ringan. Yang paling ringan tahes ini. Oke, setelah tahes tahapan atasnya apa? Naik ke gereng, gereng. sama pasak bumi. Paling tinggi ya berarti ya? Okra ini kan ada biji kopi okra memang kita sharing, walaupun tetap ditambah rempah-rempah, jadi tetap ada habatus saudanya, ada kayu manisnya, ada kemuladanya, tetap ada seperti. Jadi setiap varian seakan-akan ditambahkan satu lagi gitu ya? Komposisi karena okra ini kan memang baik. Kalau kemarin kita di TEI Trade Expo Indonesia yang dihadiri oleh 108 negara itu, okra ini lumayan laris karena banyak orang-orang Chinese itu yang suka. Kalau dari kayak Finlandia, Arab Saudi, Belanda itu lebih suka ke pasak bumi, gereng sama ini. Tapi kalau lokal memang lebih suka ke tahesnya. Tahesnya ya. Iya. Kastara itu Belanda. Kalau kemasan saset ada juga? Ada. Yang saset kebetulan tidak bawa. Kemasan saset sudah biasa. Nah, saya tertarik itu ada kemasan celup nih, coba dilihat Bu. Ini yang celup kecil. Nah, celup kecil. Jadi ada teh celup, ini ada kopi celup, kawan. Nah, ini variannya yang mana Bu? Kalau untuk yang ini memang khusus untuk yang robusta sama arabica saja. Kebetulan yang bawanya yang contoh untuk yang robusta. Jadi bukan tahes, bukan. Kita bikin tapi sesuai pesanan. Jadi kalau semacam hotel di Jogja itu Bung Opa itu pesen sesuai mereka, tapi mereka lebih banyak ke pasak bumi sama pesennya. Itu sama di celup. Tapi kalau untuk satu saset ini berapa kali? Satu saset satu kali. Satu kali ya, selesai ya. Iya, untuk 150 mili. 150 mili langsung seduh, langsung minum. Iya. Gitu. Terus yang di pojok apa itu Bu? Sama celupnya juga? Sama, cuman yang ukuran lebih besar. Ini yang green, maksudnya untuk tempatnya ini, kalau ini kan masih ada plastik ya. Betul. Kalau ini sudah go green semua. Go green. Nggak usah dibuang, ini bisa nanti buat celengan. Soalnya ini terbuat dari kertas. Setelah celengan penuh dibuat beli kopi atau buka kafe ya. Gitu ya. Jadi variannya ini cukup menarik kawan, karena ada lengkap, juga disediakan kemasan yang ada celupnya juga, sehingga tidak perlu repot-repot taruh di tas, kemudian seduh di mana aja, butuh hanya air panas saja, kemudian langsung dirasakan gitu. Nah, bicara tentang produk yang banyak ini Bu, pemasarannya di mana aja nih? Kalau pemasarannya alhamdulillah Shopee, Tokopedia, tapi lebih banyak Tokopedia deh. Dan di Tokopedia yang paling laris bestsellernya pasak bumi. Kalau
market yang terjauh di mana sudah beli? Market terjauh Belanda, Alhamdulillah. Taiwan. Walaupun tidak banyak, masih skala kecil. Betul. Yang penting sudah ada yang merasakan di sana. Ya. Kalau yang paling sering di pembeli yang loyal di wilayah mana, di Jawa Timur apa di? Jogja malah. Oh, Jogja ya. Jadi untuk homestay itu. Kalau di outlet ada nggak? Ibu taruh di beberapa outlet gitu? Outlet yang bekerja sama dengan kita ini masih baru 2 sih. Baru 2, Surabaya dan? Surabaya dan Gresik sendiri. Oh, Surabaya dan kalau Gresik. Di K3PG itu di Petrokimia Gresik, koperasi kan ada 4 koperasi di sana, nah itu kita udah di K3PG. Nah, kalau teman-teman ini pesan melalui kanal WhatsApp langsung bisa dilayani ya? Insya Berapa Allah. Bu nomornya? 081-231-22-8322. Pesan langsung kawan, krimnya langsung datang. Mas Wan, nah bicara pemasaran nih, pasti sebuah kafe itu selain kopi ya, itu ada banyak lagi yang disajikan. Nah, yang second layernya dari kopi apa ya produknya di kafe itu? Produk pendamping kita selain kopi, kita menyediakan jajanan-jajanan juga pendamping seperti bikinan sendiri atau dari UMKM yang store ke Mas Hans? ada dari UMKM juga, kita bantu UMKM yang mempunyai produk cemilan seperti sempol, tahu crispy, seperti itu kita kerja sama dengan mereka. Ada juga yang kita buat seperti makanan-makanan berat, seperti ramen, kemudian ada nasi goreng, juga nasi goreng hitam, nasi goreng kebab, nasi goreng kari. Kita jam buka di tempatnya Mas Han? Buka pagi sampai malam sekitar jam 8 sampai jam 8 lah. Sedia dari Senin sampai Sabtu di situ. Kita Minggu, karena biasanya Minggu kita lebih ke edukasi. Kita adakan acara-acara atau event-event di sana. Oh, di situ khusus untuk hari Minggunya lebih ke arah edukasi ya. Nah, sudah berapa banyak nih teman-teman yang sudah hadir di situ kemudian diberikan edukasi? Kira-kira sampai sekarang sudah berapa banyak? Udah sekitar 3 sampai 5 kali sih kita mengadakan berbagai event di sana, mulai dari event cupping, event untuk mencicip kopi, kemudian pelatihan barista manual, maksudnya masih kita tahap dasar, kenalan bagaimana cara menyeduh, teknik menyeduh dengan benar, kita ajarkan di situ juga. Kemudian kita juga mengadakan kelas yang berbayar, kelas yang untuk sertifikasi barista. Ada ya? Sama juga di situ ya. Jadi kita bisa mengeluarkan sertifikasi barista. Siap. Dari BNSP. Biasanya berapa hari tuh Mas kalau ada sertifikasi di tempat situ? Untuk sertifikasi 1 hari ya? 2 hari, 3 hari ya. Kita ajarkan dari awal dulu, dari attitude, kemudian metode, teori, dan sampai prakteknya. Wah, menarik kawan. Jadi kita ajarkan lengkap. Iya, menjadi barista itu sebuah opportunity baru. Nanti akan banyak lagi tempat-tempat kafe yang membutuhkan banyak barista. Nah, nanti di Gresik ini salah satunya solusi untuk belajar sekaligus sertifikasi ya. Nah, selama yang diajarkan kepada mereka ini sudah ada yang kira-kira mereka yang tersertifikasi itu sudah ada yang buka kafe belum? Ada. Di Surabaya atau? Di Gresik sih. Oh, di Gresik. Karena waktu itu pesertanya juga ada di Gresik. Setelah mengikuti pelatihan dari kami, kemudian sharing-sharing juga dengan kami, kita ajarkan bagaimana mengelola resepnya, bagaimana SOP penjualan. Akhirnya dia membuat juga sebuah kafe di daerah Gresik. Iya. Karena kan membuat kafe itu tidak sekedar punya lahan, tidak sekedar punya pasokan listrik, tidak sekedar punya karyawan kan, ya butuh berbagai macam tahapan ya Mas ya. Sehingga itu bisa dipelajari semuanya di kafe Ami Cafe Gresik. Ya, gitu. Nah, kalau secara pendidikan edukasi tadi juga dipasarkan melalui kanal apa aja? Untuk promosinya selain offline di kedai, kita juga tersedia di GoFood dan GrabFood. Bisa di search saja Ami Coffee Shop gitu, nanti ada menu-menu. Jadi bisa langsung pesan melalui layanan jasa delivery tadi
gitu. Kalau sertifikasinya, promosinya melalui kanal apa aja? Yang barista tadi. Sertifikasinya kita masih dari teman ke teman sih, Oh, dari Instagram kita aja. MLM ya, mulut lewat mulut. Nah, bicara tentang promosinya kawan, nanti kita akan simak detail, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Program Junjung UMKM kembali lagi from zero to hero. Nah, menarik kan? Kita sudah tahu komposisinya, deskripsinya. Kita sekarang ingin tahu nih orangnya. Nah, personal brandingnya ini menarik kawan, karena beliau ini sudah menjadi bagian dari trainer. Nah, trainernya mulai dari merajut, kemudian shibori ya, craft, kemudian sampai ke mamin. Nah, bisa diceritakan nih peningkatan kualitas Ibu ini sebagai trainer di bagaimana? Sebenarnya manusia hidup itu kan harus punya target. Betul. Itu aja. Jadi kalau sebenarnya boleh air mengalir, tetapi alangkah bagusnya bahwa kita bisa mengejar mimpi kita. Betul. Jadi akhirnya saya punya target, kalau misalkan tahun ini saya menjadi UMKM, paling tidak tahun depannya, karena masuknya waktu itu kan rajut dulu, keras dulu 2016 saya sudah membuktikan sebagai pemenang UKM Award. Akhirnya 2017 saya ingin sekali masuk ke provinsi untuk bisa keliling Indonesia, dan alhamdulillah terkabul. 2018 saya ingin membagikan ilmu saya, karena sudah saatnya ketika saya sudah keliling Indonesia untuk pameran-pameran mewakili kabupaten dan provinsi, saya ingin membaktikan diri saya untuk berbagi ilmu. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat kan. Jadi 2018 saya canangkan untuk itu. Saya ikuti pelatihan, saya perdalam ilmu saya supaya saya bisa berbagi dengan teman-teman yang lain yang mereka butuh untuk tahu bagaimana cara hidup dengan skill kita sendiri. Sampai akhirnya saya bisa jadi trainer, bekerja sama dengan beberapa SMK, terus di desa-desa, sampai akhirnya ada sebuah universitas yang mempercayakan mahasiswanya untuk diajar entrepreneur. Masih bekerja sama sampai sekarang dan berkembang terus di Gresik, di Surabaya. Jadi pertama kali yang percaya adalah Ubara dulu. Setelah itu ada ITS, ada Setip, terus ada di Lamongan ini pondok pesantren juga merambah ke sana. Karena saya memang mencintai ini ya, pesantren, jadi saya lebih banyak berkecimpung di pesantren, termasuk dengan beberapa ustadz dalam pesantren bisnis Indonesia untuk edukasi entrepreneurnya. Lalu setelah itu berkembang lagi, ternyata kecintaan saya kepada para difabel ini diapresiasi oleh guru-guru difabel, karena mereka merasa bahwa para difabel ini tidak pernah bisa orang percaya bisa membuat sesuatu karena ada kekurangan mereka. Padahal menurut saya mereka adalah anak-anak yang luar biasa, yang lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu, dan itu bisa saya buktikan. Sehingga dulu ada namanya Bu Tari itu dari Telkom sampai menangis, dia satu rombongan Telkom datang itu dia nggak percaya ketika anak-anak ini bisa membuat tas dengan sedemikian rapi dan layak jual di angka 350.000. Gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang ini saya aktif untuk kegiatan difabel, bekerja sama dengan segala lapisan, mulai dari yayasan, perorangan, sekolah, terus bekerja sama dengan beberapa lapas untuk wanita-wanita yang ada di sana. Lalu juga sekarang ini bekerja sama dengan BNN. Kawan, jadi kita bisa tahu benang merahnya dari Bu Heni ini adalah setiap yang kita punya usaha, kita tidak memikirkan diri sendiri, karena yang setiap kita usahakan itu harus bermanfaat bagi orang lain. Tentu saja peningkatan kualitas diri itu harus segera disalurkan ya. Jangan sampai kita terima ilmu tapi tidak tersalurkan nanti. Jadi bingung sendiri nanti. Nah, begitupun dengan yang entrepreneur muda ini, Mas Hans. Nah, Mas Hans, peningkatan kualitas usahanya sampai di mana? Mengikuti sertifikasi juga kah atau gimana? Sampai memperoleh penghargaan?
bagaimana menyeduh kopi. Kita bertarung dengan para penyeduh kopi se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Kita dari panitia menyediakan 1 biji kopi yang sama, kemudian air mineral yang dipakai juga sama. Dari ratusan peserta itu menghasilkan rasa yang berbeda-beda. Itulah yang kita ajarkan juga dalam menyeduh kopi, bahwa dalam menyeduh kopi bukan hanya kopi bubuk terus dikasih air panas, aduk gitu. Kira-kira biasanya, kira-kira gitu ya. Ada tekniknya ternyata. Rasa yang berbeda. Menuju ke satu penghargaan itu ada tahapannya bagaimana, Mas? Bisa diceritakan? Melalui latihan setiap hari, tiap pagi saya menyeduh, kemudian ke keluarga saya coba ini gimana rasanya, kurang gimana, atau gimana. Terus sharing-sharing dengan teman-teman di komunitas kopi juga, berbagi resep biasanya. Jadi lebih ke arah otodidak ya? Otodidak itu sebetulnya malah lebih optimal karena itu tumbuh dari diri sendiri ya, tidak dipaksa. Kalau kita kadang disuruh ikut pelatihan itu kadang-kala juga terpaksa. Tapi kalau otodidak itu karena keinginan diri sendiri sehingga itu menjadi lebih optimal. Apalagi testernya adalah keluarga sendiri, teman sendiri, dan itu menjadikan jiwa wirausahanya makin terasah gitu ya. Nah, terkait dengan asahan wirausaha ini, teman-teman wirausaha pemirsa pengen tipsnya nih dari Bu Eni serta Mas Han. Silakan Bu Eni. Kalau saya sih sederhana saja. Sebenarnya nawaitu, niat untuk berbagi dan lebih bermanfaat. Jadi istilahnya seperti jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk mengeksploitasi diri, dalam artian seperti sebuah ulat di mana orang memandang jijik. Dan kalau kita punya produk terus kita dihina, kita jadi minder. Jangan pernah takut untuk itu, karena ulat itu yang dipandang jijik, dia mampu mempertafosa dirinya sehingga dia menjadi kupu-kupu yang cantik. Dan kita bisa seperti itu ketika kita mengasah, kita berusaha, kita menggali, kita akan menjadi orang yang sukses dan menjadi kupu-kupu yang cantik itu. Dan kupu-kupu itu justru lebih bermanfaat lagi ketika dia jadi kupu-kupu, karena dia bisa membantu serbuk bunga untuk menjadi buah dan bunga yang cantik. Luar biasa sekali. Jadi sebuah tahapan itu harus tetap dilalui, karena itu bagian dari kehidupan kita. Apakah proses itu indah, luar biasa sekali. Mas Han, silakan tipsnya kepada para wirausaha. Untuk para wirausahawan di sana, kuncinya sebenarnya sederhana sih. Mungkin banyak juga yang sudah mengucapkan hal ini, yakni jangan takut gagal dalam berwirausaha. Jika Anda ingin berwirausaha, siapkan mental Anda, kemudian jangan pernah takut untuk gagal. Selain itu, yang pertama niat, tentu saja, kemudian ridho orang tua. Jadi kalau diringkas menjadi 3 hal pokok dalam prinsip saya, jangan takut gagal, ridho orang tua, patuhi orang tua, patuhi agama, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bukan 3 ya, tadi 5 ya. Lucu. Ya, jadi kawan, bahwa sebuah usaha itu kembali lagi tadi saya sampaikan, yang disampaikan juga oleh Bu Eni, bahwa proses itu indah. Nah, kadangkala di tengah jalan ada kendala, sudah mundur. Di tengah jalan ada hambatan, ganti produk, ganti pilihan, sehingga itu nggak ketemu akhirnya kan. Nah, sehingga bila mana kita fokus, bila mana kita jalani proses itu dengan baik, apalagi dijalani dengan ridho orang tua, kemudian itu dilakukan secara tertahapkan melalui sertifikasi ataupun pembelajaran secara langsung ya di lapangan, itu menjadi satu hal yang menarik sekali. Nah, sedikit cerita Bu Eni, apa sih bagaimana murid-muridnya nih yang sekarang mungkin bisa ada salah satu yang sukses gitu? Ada. Jadi untuk Rajut sendiri, Rajut itu ada beberapa, termasuk dari Pontianak, itu seorang guru
yang waktu saya ikut lomba itu sempat ditelepon apakah benar ini muridnya Bu Eni, karena kan jauh dari Pontianak, dan dia waktu itu bilang bahwa ya saya muridnya dan gara-gara Bu Eni. Nah nih semangat dulu udah tegang, saya sudah tegang. Jadi saya keluar dari guru SMA gitu, saya udah lemes, aduh keliru ini saya merasa bahwa saya merasa gagal belum, tapi ternyata dia bilang gara-gara dia saya keluar dari guru SMA dan saya sekarang telah mempunyai usaha, bahkan saya membina UKM dengan Asosiasi Rajut se-Kalimantan. Luar biasa ya. Jadi kepingin nih saya jadi muridnya Bu Eni. Ya, kita simak dulu yang satu ini. Junjung UMKM from Zero to Hero. Lagi di program Junjung UMKM MTV. Nah, kawan, kita sudah banyak mengulas tentang produknya Bu Eni nih, Bundoranto. Nah, sangat luar biasa. Sebagai penikmat kopi, saya juga banyak menambah wawasan di hari ini. Ternyata ada lebih dari 10 yang saya tahu. Ternyata sekarang saya bisa menambah ilmu jadi 30 nih, ada variannya. Di Bundoranto sendiri ada 7 varian yang sangat luar biasa, sesuai dengan kualitas, sesuai dengan khasiatnya. Dan itu ternyata tidak hanya rempah rasa kopi ataupun kopi rasa rempah, ada mixnya sehingga itu menjadikan kebermanfaatan. Nah, bicara pemasaran, nah kita sudah melewati setahunnya corona nih. Nah, pasti Bu Heni maupun Mas Han melewati masa itu juga. Bagaimana cerita dan solusinya saat ini? Alhamdulillah, ketika corona ini menjadikan rezeki kita malahan. Kenapa? Karena ternyata ketika corona ini kan semua orang pada lari ke herbal, sedang kita sudah menciptakan kopi herbal. Alhamdulillah untuk imunitas tubuh itu kemarin Greng sama Pasak Bumi itu ketika di mix, karena ada beberapa klaster baru kita cobakan secara gratis, kita sedekahkan kopi itu, dan alhamdulillah hanya melewati 3 hari untuk bisa imunitas tubuhnya. Kalau penyembuhan tidak, tapi imunitas tubuhnya jadi baik. Jadi akhirnya kita banyak bekerja sama untuk sedekah-sedekah kopi percobaan. Bagaimana ternyata imunitas itu benar-benar bagus ketika menggunakan. Jadi kopi ini cukup lumayan. Kita banyak bekerja sama untuk sedekah-sedekah kopi percobaan. Bagaimana ternyata imunitas itu benar-benar bagus ketika menggunakan. Jadi kopi ini cukup lumayan rame kemarin itu. Jadi ketika pandemi, alhamdulillah kita dapat rezeki, dapat jaringan, di mana akhirnya sekarang ini mereka yang sudah merasakan manfaatnya ini menjadi reseller-reseller kita. Nah, yang diceritakan Bu Eni tadi, kita bisa melewati bahkan pandemi pun karena kalau kita mengetahui kebutuhan pasar, kawan. Jadi sebuah produk, baik itu yang diproduksi dengan sederhana maupun yang rumit sekalipun, kalau tidak memenuhi kebutuhan pasar, pasti hanya jadi stok saja di gudang. Oleh sebab itu, salah satu kuncinya yang disampaikan Bu Eni, kalau kita tahu kebutuhan pasar saat itu adalah imun, maka Bu Eni memixkan antara herbal dengan kopi dengan varian apa ya waktu itu? Yang paling laris yang Pasak Bumi sama Pasak Bumi dan Greng saat itu, sehingga malah pemesanannya banyak, apalagi ditambahi dengan pembagian ke sedekah kopi, jangan lupa ya, gerakan amal jariah itu penting. Salah satunya ada sedekah kopi. Kawan-kawan bisa mencobanya di tempat tinggal masing-masing. Nah, kalau Mas Han melewati pandemi, kafenya bagaimana nih? Nah, karena kita buka kafenya di Pujasera, yang mau nggak mau kita harus mengikuti aturan dari pihak pengelola. PSBB ya? Kita harus tutup selama kurang lebih 8 bulan sampai 1 tahun. Kita tutup total karena memang dilarang untuk buka. Akhirnya kita gencarkan dalam pemasaran secara online. Kita pasarkan melalui media sosial, kemudian kita kemas menjadi kopi yang siap minum, kemasan botolan seperti itu, kita jual dan kita gunakan digital marketing jualannya. Gitu ya. Pelatihan sisa di kala pandemi, pelatihan barista tetap jalan. Pelatihan barista mungkin hanya yang tahap basic
fisik saja yang dalam pengenalan selama pandemi ya, tetap ada ya. Oke, sehingga untuk yang detailnya lebih harus ke teknikal ya, jadi harus offline, jadi agak susah juga karena terbatas protokol kesehatan. Jadi kita lebih ke pengenalan gitu aja. Gitu. Jadi pernah juga ya melakukan edukasi melalui daring gitu ya? Edukasi daring ada juga. Ada juga ya, oke. Karena kan mungkin murid-muridnya di luar Gresik juga ya, jadi melalui daring juga. Tapi juga dibutuhkan produknya dikirim ke mereka seperti itu. Nah, selama pandemi tidak menjadi hambatan karena menyerah bukan pilihan, kawan. Nah, beliau berdua ini mewakili dari lintas generasi yang berbeda ya. Jadi ada Bu Heni ini dan ada Mas Han yang milenial ya. Itu menjadi pemicu bagi kita semua pemirsa AIM-TV dimanapun berada, bahwa sejatinya setiap usaha itu pasti ada jalannya kalau kita mampu dan mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, yang sudah kita simak dari awal hingga segmen terakhir ini, Bu Heni bisa kasih closing statement kepada teman-teman supaya lebih meningkat lagi apa yang bisa dihasilkan dari setiap konten lokal. Mungkin saya sebagai orang tua ini berpesan bahwa jangan pernah takut melangkah, jangan pernah takut untuk berusaha, dan jangan pernah takut untuk sukses, karena kalian adalah arsitek untuk diri kalian sendiri. Luar biasa. Nah, Mas Ani, kepada para milenial nih, apa yang bisa dikasih tipsnya supaya lebih terbuka wawasannya? Tipsnya, kalau orang lain bisa, berarti Anda juga harus bisa. Bahkan kalau bisa, harus lebih bisa. Seperti itu. Kemudian yang sudah saya sampaikan tadi juga, selalu kedepankan itu orang tua, kemudian niat, patuhi agama, patuhi orang tua, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Luar biasa. Jadi kalau sudah minum kopi ya jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, bicara tentang produk ini Bu, kisarannya berapa sih? Saya tertarik ini, ingin jadi reseller. Kira-kira bisa ya? Bisa. Kita ada harga khusus untuk reseller. Berapa Bu? Sama semua? Enggak. Berapa? Memang harga ini memang harga premium, jadi kisaran di 40 sampai 100 ribu. Tapi kalau misalkan kita sekarang lagi launching. Jadi segini 40 ribu. Oke. 200 gram. Apa 125? 100 gram. Oh, 100 gram. Karena kita jual manfaat itu. Oke. Tapi ada kita sekarang ini lagi mencoba bekerja sama, kebetulan ditawari dengan Indomaret untuk mengeluarkan produk. Jadi memang ada produk unggulan kita nantinya yang akan masuk di beberapa minimarket ya. Itu kopi kita di harga yang hampir sama. Tapi kita cuma robusta aja, tidak belum pakai yang rempah. Rempah ya. Aja bisa di standar ya. Harga standar cuma 15.000. Oke. Kalau pemesanan baik yang robusta maupun varian lain bisa diulang lagi di kanal WhatsApp nomor berapa Bu Eni? 081-231-228322. Oke, sangat mudah untuk segera dipesan dan akan dikirim langsung hari ini juga karena ready stock seperti itu. Kecuali teman-teman pesan dengan kemasan khusus, itu tetap dilayani ya. Ada yang kiloan mau buka kafe seperti Mas Han, pesan kiloan dia ke Bu Heni, cocok untuk segera dipasarkan ya. Boleh dikemas sendiri ya. Nah, itu membuka kesempatan para wirausaha ini untuk menggunakan produknya dan mengemas sendiri dengan nama sendiri. Nah, kawan, saya berharap program Junjung UMKM ini menjadi inspirasi bagi seluruh para wirausaha maupun calon wirausaha, apalagi milenial seperti Mas Han ini. Jangan khawatir untuk terus bergerak karena menyerah bukan pilihan. Sampai ketemu lagi di program Junjung UMKM AIM-TV from Zero to Hero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.